Bu, badhe nyuwun pamit. Nggih. Ziarah. Nggih, bagi anu atas-atas gitu. Nggih. Nggih, bagi selamat. Ya, amin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anas. Saya perwakilan dari Kota Kudus. Sebagai seorang anak yang baik, hanya dengan birrul walidain adalah kunci di mana setiap urusan dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya yakin ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Sebelum berangkat ziarah, saya pun sungkem minta restu terlebih dahulu kepada ibu saya yang kebetulan sedang duduk santai di ruang tengah. Setelah mendapat restu dari orang tua, saya pun bergegas berangkat menuju lokasi makam Raden Ayu Melati. Namun sebelum ke makam, saya mampir ke rumah Bapak Nasikun terlebih dahulu. Beliau merupakan seorang juru kunci makam Mbah Raden Ayu Melati. Tiada lain untuk minta izin ziarah dan menyampaikan maksud tujuan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Muhammad Khairul Anas mau minta izin mau ziarah ke makam Mbah Nyai Melati gitu. Silahkan kalau saudara pengen ziarah ke makam Mbah Raden Ayu Melati, saya izini. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapat izin dari Bapak Nasikun, saya pun melanjutkan perjalanan menuju lokasi makam Raden Ayu Melati. Sesampai di lokasi makam, saya pun mengucapkan salam dan membaca doa. Berbicara tentang Raden Ayu Melati, tentu terdapat banyak versi sejarah. Di antaranya, pendapat pertama dari Bapak Sanuri, Raden Ayu Melati merupakan perantauan dari daerah Kelambu yang ingin menuntut ilmu tentang dunia Islam di Kota Kudus. Sesampai di Kota Kudus, beliau bertemu dengan sang Mahaguru yang bernama Sayyid Ja'far Shadiq atau biasa dikenal dengan Sunan Kudus. Seiring berjalannya waktu, Raden Ayu Melati dipersunting Sunan Kudus sebagai istri yang kedua. Namun, Raden Ayu Melati diusir oleh istri pertama Sunan Kudus karena tidak senang Sunan Kudus memiliki istri lagi. Hingga akhirnya Raden Ayu Melati pergi dan bertekad untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama yang diperolehnya saat berguru dengan Sunan Kudus. Kemudian Raden Ayu Melati memiliki santri yang hanya putri-putri saja. Hal ini dimaksudkan agar imannya tetap teguh. Beliau berpesan kepada para murid-muridnya agar jika membuat rumah cukup dengan prinsip resula, yang artinya hidup yang sederhana saja, dan yang terpenting adalah amal sholih yang akan menyelamatkan di akhirat nanti. Menurut pendapat yang kedua, yaitu dari Bapak Haji Isdar Maji, Raden Ayu Melati adalah seorang wanita yang berasal dari Cina. Nama Raden Ayu Melati bukanlah nama yang sebenarnya. Beliau datang ke Kota Kudus untuk memperdalam agama Islam. Sesampainya di Kota Kudus, beliau berguru kepada Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Dalam menuntut ilmu, Sunan Kudus tertarik kepandaiannya dalam menerima ilmu yang diberikan. Kemudian Sunan Kudus meminangnya dan Raden Ayu Melati menerimanya. Namun ternyata setelah menjadi istri yang kedua Sunan Kudus, istri pertama Sunan Kudus tidak menyukainya
oleh hal itu, Raden Ayu Melati memutuskan untuk pergi dari rumah. Merasa kasihan dengan Raden Ayu Melati, Sunan Kudus memberikan tanah untuk tempat tinggal di daerah yang sekarang bernama Melati. Sekarang, daerah ini terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Melati Kidul, Melati Lor, dan Melati Norowito. Demikianlah perjalanan saya berziarah di makam Raden Ayu Melati. Buat kalian para jombloan dan jomblowati, jangan lupa ziarah ke makam Raden Ayu Melati. Jangan lupa bertawasulan kepada beliau supaya cepat mendapatkan jodoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.